Stop, lu lagi baca apa? Lagi baca Yakin sama teman Jadi sama teman. ya. Kayaknya seru deh. Coba dulu. Tanggal 26 Maret 1873, Kerajaan Belanda memaklumatkan perang kepada Kerajaan Aceh. Perang yang berkecamuk terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama sepanjang sejarah kolonial Belanda. Tahun 1862, Cut Nyadin dijodohkan dengan Teuku Ibrahim, putra dari Teuku Po Ahmad, seorang Ulee Balang, Lamga ke-13. Saat itu, ia masih berusia 12 tahun. Sejarah mencatat suami Cut Nyadin sebagai pejuang kemerdekaan. Teuku Ibrahim kerap meninggalkan istri dan buah hatinya untuk melawan Belanda. Namun, takdir harus memisahkan Cut Nyadin dan suaminya. Pada 29 Juni 1878, Teuku Ibrahim wafat ketika bertempur melawan penjajah. Namaku Cut Nyaktin. Aku adalah seorang istri dari almarhum Tuku Ibrahim. Almarhum suamiku telah gugur mengabdikan nyawanya bagi Aceh dalam pertempuran melawan Belanda. Sepeninggalan suamiku, aku merasa hidup terasa sangat berat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Hari ini, aku akan mengunjungi makam almarhum suamiku, Tuku Ibrahim. Ia sangat mendambakan kebebasan di tanah kelahirannya, sehingga ia rela memimpin pertempuran bagi rakyat Aceh. Sayangnya, cita-cita itu harus terhenti di tengah jalan, karena suamiku gugur dalam pertempuran. Apakah Anda istri Teuku Ibrahim? Ya itu benar, siapakah Anda ini? Saya Teuku Umar. Saya teman beliau. Saya sudah mengenal dia sejak kecil dan saya sangat mengaguminya. Senang bertemu denganmu juga. Apa kehendakmu, Tuan Umar? Saya berturut sedih atas kepergian beliau. Pastinya sangat susah untuk Anda melakukan keseharian Anda. Sudahlah, hal itu tidak perlu dibahas lagi. Lagian sudah berlalu juga. Sampai jumpa, Tuan Umar. Beberapa tahun kemudian, Maksudnya Adin, sudah lama tak jumpa. Apakah Anda masih ingat saya? Tentu saja saya masih mengingatmu, Tuan Umar. Apa yang membuat Anda datang ke tempat kediamanku pada saat ini? Saya ada satu hal yang penting nih yang saya ingin sampaikan. Baik, apakah itu? Sebelumnya, mari kita masuk terlebih dahulu. Jadi apakah Anda tahu kondisi Aceh saat ini setelah sepeninggalan almarhum Teuku Ibrahim? Bukankah kondisi kita selama ini baik-baik saja? Kalau tidak salah, kondisi kita memang baik-baik saja. Tapi apakah situasi ini akan bertahan selamanya? Kau tahu, selama setahun belakangan ini, akulah yang memimpin rakyat Aceh di garis depan. Kalau seperti ini terus, aku juga akan lelah. Lalu sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Sebenarnya, aku datang ke sini untuk melamarmu. Apakah engkau bersedia untuk menikahiku? Maaf Tuan Umar, tetapi saya sudah berjanji kepada almarhum suamiku bahwa sisa hidup dan matiku akan saya balas dendamkan kepada pasukan Belanda. Tetapi jika kau menjadi istriku, aku akan menolongmu untuk membalas dendam melawan pasukan Belanda dan mengizinkanmu untuk turun ke medan perang. Apalagi, kita juga sedang kekurangan kekuatan. Jadi, jika kau menikahiku, kita dapat menggabungkan kekuatan kita dalam melawan Belanda, sehingga dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh. Jadi apakah yang kamu katakan benar? Iya. Maka jika iya, saya bersedia untuk menjadi istrimu. setelah menikah, mereka mulai turun ke medan perang. Cutnya dan Teuku Umar mulai menjalankan rencana masing-masing. Cut Nyadin yang baru kali ini akan turun ke medan perang, memulai rencananya dengan mengumpulkan rakyat Aceh yang ingin bergabung untuk berperang gerilya dengannya. Teuku Umar mulai menjalankan rencananya, yaitu pergi untuk balas dendam ke Belanda, serta menyerahkan dirinya demi mendekati Belanda dan mempererat hubungan dengan orang Belanda.
Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja. Hai pasukan Belanda, kami sini mau menyerang kepada kalian. Oh, kamu nggak mengambil keputusan yang tepat, wahai Tuan Teuku Umar. Baiklah kalau begitu, kami akan menyediakan gelar bagi Tuan, yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan, dan menjadikan Anda sebagai komandan unit pasukan Belanda. Kita akan menundukkan semua rakyat Aceh yang masih memberontak dengan kita. Mohon kerjasamanya. Baik, Yang Mulia. Hari ini melelahkan sekali, tapi aku bersyukur karena bisa mengumpulkan pasukan rakyat Aceh. Benarkah? Bagaimana kamu mengumpulkan mereka? Aku mulai memberitahu kepada warga sekitar terlebih dahulu, lalu aku menjanjikan kemerdekaan bagi mereka. Kabar baik. Tetapi metode apa yang kamu akan ambil? Sudah aku putuskan kita akan mengambil metode perang gerilya, karena kita punya senjata tidak sebanyak mereka. Bagaimana dengan hari ini? Kami berpura-pura menjadi pasukan Belanda. Apa maksudmu kamu berpura-pura menjadi pasukan Belanda? Di semua ini kamu mengkhianati aku. Tunggu dulu istriku. Ini untuk mengajarkan rencana kita. Kita tuh harus berani untuk mengambil resiko. Tidak, bagaimana bisa terjadi? Aku nggak mau kamu bergabung dengan mereka. Kamu sudah berjanji kepada aku, kalau aku menikahi kamu, kamu akan membantuku untuk melawan pasukan Belanda. Dan sekarang kamu menjadi salah satu dari mereka? Ikuti saja rencanaku. Ketika pasukan Aceh itu sudah cukup, kami akan melakukan rencana palsu terhadap Belanda. Menyatakan bahwa kami itu akan menyerang basis Aceh. Baiklah kalau begitu. Teuku Umar memberitahu rencananya kepada seluruh rakyat Aceh dan meminta untuk berakting berpura-pura kesakitan saat penyerangan Belanda nanti. Semua ini dilakukan tanpa diketahui tentara Belanda. Wahai rakyat Aceh sekalian, saya mempunyai rencana yang brilian. Sebagian tentara dari kami akan bergabung dengan pasukan Belanda. Lalu kami akan berpura-pura untuk menyerang kalian, dan rencana ini akan kami lakukan dengan secara diam-diam. Strategi yang cerdik Tuan Umar, di belakang saya adalah pasukan saya. Kiranya Tuan mengizinkan kami untuk bergabung dan melaksanakan strategi itu. Dengan senang hati, saya terima kalian untuk berjuang dengan saya. Lalu, Teuku Umar bersama Cut Nyadin pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Mereka tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Heldverraad van Teuku Umar. Serang! Kalian dengarkan itu? Ayo serang! Dan ini perang kita masing-masing. Hah? Apa-apaan ini? Bisa-bisanya Teuku Umar mengkhianati kita. Bagaimana kalau misalnya kita meluncurkan pasukan kita untuk sono untuk menangkap kedua Cut Nyadin dan Teuku Umar? Saya setuju sih. Tapi sekarang mereka memiliki semua perlengkapan kita. Apa yang harus kami lakukan? Jenderal, sepertinya saya menemukan lokasi mereka. Mari kita bawa semua pasukan kami untuk melakukan perlawanan. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Penggantinya Jenderal Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus Pel. Dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Pada hari H, pasukan Belanda pun berhasil menemukan Teuku Umar pada lokasi Meulaboh. Ibu, apa yang terjadi dengan ayah? Kenapa harus ayah yang meninggal? Cut Gambang! Kenapa ibu menamparku sih? Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menangisi orang yang sudah syahid. Sebaiknya mari kita berdoa bersama saja. Sudah, mari kita doakan, Bu. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan.
Kondisi saat ini menyedihkan sekali. Dengan menuanya Cut Nyadin, cepat atau lambat, kejadian kita pasti akan segera berakhir. Tambah lagi ya saudara Bun dan Encok. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa ya? Sepertinya aku harus memberitahu Belanda tentang lokasi markas kita. Dengan begitu, perang ini akan segera berakhir dan Cut Nyadin bisa mendapatkan perawatan yang layak. Dengan hormat Jenderal Johannes, saya Panglima Laut, salah satu tentara yang berada di bawah pimpinan Cut Nyadin. Bentar. Saya kesini hendak menyampaikan sesuatu. Apa yang hendak kau katakan, Tuan Laut? Saya ingin memberikan ini kepada Tuan. Ini adalah lokasi markas kami. Saya merasa kasihan kepada Cut Nyadin yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kiranya Tuan ingin mendatangi lokasi markas kami dan membuat perjanjian dengannya. Sebelum itu, saya hendak bertanya. Apakah kau kesini karena diutus seseorang? Jangan sampai ini menjadi pengkhianatan untuk kedua kalinya kepada kami. Tidak Tuan, saya bersumpah saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Baiklah. Akan kami datangi markas kalian besok hari. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Beutong Le Sago. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Lalu, setelah berperang sekian lama, salah satu pasukan Aceh mengetahui kebenarannya dan memberitahu Cut Nyadin, dan Cut Nyadin menghampirinya. Panglima macam apa kau ini, si anak? Saya melakukan ini semua demi kebaikan Nyonya. Maksud apa kau melakukan ini demi kebaikanku? Enam, Nyonya bisa mendapatkan perawatan. Siapa suruh ngasih itu? Situasi mulai berbalik, dan pasukan Aceh gugur sedikit demi sedikit. Cut Gambang dan Teuku Mayat Ditiro berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ibu dan almarhum ayahnya. Kenapa? Kenapa nasibku berakhir seperti ini? Cut Gambang, kau tidak apa-apa? Sudah, bisa selamatkan dirimu. Apa kau bisa baik-baik aku? Ya, tinggalkanlah aku. Dengan berat hati, Teuku Mayat Ditiro meninggalkan Cut Gambang yang tertembak. Maafkan aku tidak tahu ini kamu Cut Gambang. Minum ini. Jangan sama aku, kafir kurat. Pergi sana. Ibu, sepertinya perjuanganku akan berakhir di sini. Semoga Allah menjaga ibu dan rakyat Aceh selalu agar bisa memenangkan pertempuran ini. Wah, ternyata seru juga ya kisahnya Cut Nyadin sama Teuku Umar. Iya, mereka melakukan banyak pengorbanan demi kemerdekaan rakyat Aceh. Aku kagum loh sama sikap pantang menyerah mereka. Betul banget, kita juga bisa meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari kita.